Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggunakan bahasa dengan baik dan mengungkapkan kata-kata dengan benar merupakan hal yang penting, bukan? Ya, untuk mengembangkan hal tersebut, terdapat salah satu buku yang menarik untuk dibaca yang berjudul The Power of Language, yang ditulis oleh ilmu humaniora Korea Selatan yaitu Yoon Do Hyun dan dibantu temannya yaitu Yunaru. Buku ini mengenai self-improvement. Dan buku ini mengklaim bahwa buku ini mengajak kita untuk bisa memikirkan kembali cara kita berbahasa. Dan buku ini juga mengatakan bahwa buku ini mengajarkan kita bagaimana cara kita menggunakan kata-kata dan bisa menyampaikan maksud kita dalam bentuk ucapan dan menghindarkannya dari bahaya yang mungkin timbul dari ucapan kita. Buku ini merupakan bestseller di 2020. Buku ini direkomendasikan oleh salah satu member boy group Korea Selatan yaitu V BTS. Buku ini tentu sangat menarik dan memiliki berbagai perspektif dari penulis yang menggunakan kutipan-kutipan dari para filsuf dan pemikir-pemikir barat maupun timur. Buku ini memiliki 8 bagian yang dibagi menjadi 8 tahap. Yang tahap pertama merupakan pengembangan diri. Di tahap 1 pengembangan diri ini menjelaskan mengenai pemahaman diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita perlu paham dan mengerti akan diri kita sendiri, yaitu aku. Buku ini begitu menarik untuk dibaca, seperti di halaman kedua di bagian tahap pengembangan diri itu sudah memiliki kutipan yang sangat membuat kita terbuka akan pemikiran diri kita sendiri. Di buku ini tertulis, sementara itu, orang yang tidak bisa mencintai diri sendiri dan memiliki rasa percaya diri yang rendah tidak bisa memahami dan mempercayai diri mereka sendiri. Di tahap 1 juga membahas mengenai emosi kita sebagai manusia yang tentu saja berpengaruh mengenai bagaimana kita bisa berbahasa. Lalu di tahap kedua, buku ini membahas mengenai sudut pandang. Di tahap kedua, sudut pandang ini menjelaskan bahwa manusia harus memiliki sudut pandang. Sudut pandang kita tentu saja bisa berubah, dan ketika sudut pandang kita berubah, kita sebagai manusia seperti dilahirkan kembali. Maka dari itu, penting bagi kita semua untuk bisa memiliki dan terus menambah rasa penasaran kita yang bisa menghasilkan sudut pandang baru. Lalu di tahap ketiga yaitu tentang kecerdasan. Di tahap ketiga ini penulis mengatakan bahwa jika ingin ucapan kita bisa lebih dalam, kita perlu mengembangkannya baik dengan ilmu pengetahuan yang akan terus mengembangkan kecerdasan yang kita miliki. Kita juga bisa mengembangkan kecerdasan yang kita miliki dengan membaca buku-buku yang menurut kita itu sulit dan cenderung tidak nyaman. Karena dengan kita membaca buku-buku tersebut, pikiran kita tentu akan lebih terbuka dengan berbagai perspektif dari penulis yang berbeda. Lalu di tahap keempat ada mengenai kreativitas. Mengenai kreativitas di buku ini mengajarkan dan mengatakan bahwa kita perlu belajar untuk menulis. Karena dengan menulis, tentu saja kita akan membaca ulang tulisan kita. Dan dengan menulis juga, pikiran kita itu ternyata bisa lebih terstruktur. Dan tentu saja berpengaruh bagaimana kita menyusun kata-kata dan gaya bicara kita. Di bagian kelima di buku ini, yaitu di tahap 5, yaitu menyimak. Penulis menekankan bahwa untuk bisa mengembangkan mengenai berbahasa dan menggunakan kata-kata, kita perlu menjadi pendengar yang baik. Karena dengan menjadi penggemar yang baik, kita bisa memegang kendali atas suatu hubungan yang terjadi. Lalu di tahap ke-6 yaitu pertanyaan. Di sini penulis menjelaskan mengenai kita perlu menjadi orang yang penasaran dan banyak bertanya. Karena dengan begitu kita akan menerima berbagai jawaban yang tentu memberikan perspektif baru bagi diri kita sendiri. Lalu di bagian 7 adalah gaya bicara. Di bagian 7 ini memiliki poin penting bahwa penjelasan bagaimana tentang teknik gaya bicara
itu seperti sikap sok tahu, yang menurut Socrates, sikap sok tahu adalah merupakan sebuah kebodohan besar. Dan di gaya bicara juga menjelaskan tentang bagaimana berbicara dan bertindak dengan menggunakan strategi tanpa adanya kebohongan. Lalu di tahap terakhir, yaitu di tahap ke-8, adalah mengenai kebebasan. Penulis menggarisbawahi adanya 3 aturan dalam berbahasa. Yang pertama, bagaimana kita mempertimbangkan akan apa yang kita ucapkan. Lalu yang kedua adalah kita perlu memiliki landasan dari apa yang kita ucapkan. Dan yang ketiga adalah praktik. Dari keseluruhan ini ada poin penting di tahap ke-8 ini, yaitu kita perlu melakukan apa yang kita ucapkan. Karena dengan kita melakukan apa yang kita ucapkan, orang lain tentu akan percaya akan apa yang kita ucapkan karena kita mempraktikannya gitu. Jadi hubungannya dengan kebebasan adalah kita akan bebas berekspresi atau melakukan apapun karena kita melakukan sesuatu tersebut sesuai dan sama berdasarkan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi kita tidak akan merasa terkekang atau merasa tidak bebas karena kita tidak melakukan perilaku yang bertolak belakang dengan apa yang kita ucapkan. Dari ke-8 tahap di buku ini, setiap tahap tentu memiliki poin penting dan poin menarik yang dapat kita ambil dan bisa kita praktikkan, juga kita kembangkan di kehidupan sehari-hari untuk bisa mengimprove kembali bagaimana cara kita berbahasa dan menggunakan kata-kata dengan baik dan benar. Buku ini juga sangat menarik karena cukup menjelaskan bagaimana hubungan dari emosi, hubungan diri sendiri seperti kecerdasan, kebebasan, gaya bicara itu mempengaruhi apa yang kita ucapkan dan bagaimana berbahasa dengan ketentuan-ketentuan yang baik dan benar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai buku ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.